Apa perbedaan antara madhab dengan manhaj? Manhaj ini jauh lebih luas. Karena manhaj adalah cara dalam kita beragama. Dan caranya itu ternyata ada berapa? Cara kita beragama yang benar itu caranya ada berapa? Ada satu. Ya, ada satu. Kalau cara kita ke Surabaya, ke Solo, ke Makassar banyak, ya lewat sini bisa, akhirnya nyampe. Tetapi cara beragama yang benar cuman satu, itulah manhaj. Cara siapa? Cara Rasul dan para sahabat. Berarti istilah lain manhaj Rasul dan para sahabat, cara beragama itu bagaimana? Ya. Apakah baca ayat sendiri, direka-reka sendiri, difahami sendiri, ditafsirkan sendiri, lalu diamalkan? Ya. Apa begitu? Tentu salah. Cara beragama satu-satunya yang benar adalah melihat Nabi, melihat para sahabat. Ya. Walaupun kita telah merasa faham dengan ayat itu. Ambil contoh Umar. Nah, ini menarik nih. Ambil contoh Umar. Umar memahami fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. An-Nisa ya, 101. Itu memahami bahwa salat qashar itu sekarang sudah enggak ada lagi. Karena salat qashar itu, lihat ayat awalnya itu, jika kalian takut fitnahnya, serangannya orang-orang kafir. Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, fala junaha an taqsuru minas shalah, maka tidak berdosa mengqashar salat. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Kalimatnya kan di situ mengqashar salat kalau apa? Kalau ada serangan dari orang-orang kafir. Jelas ayatnya, nanti bisa dicek. An-Nisa 101. Maka Umar mengatakan, ya Rasul, kita sekarang sudah menang. Ini perang Badar sudah, perang Uhud sudah, perang Azab sudah. Bahkan kejadian ini setelah perang Tabuk, di mana pasukan Romawi saja, Heraklius saja tidak berani berhadapan dengan Nabi SAW. Berarti kan Islam sudah menang, sudah jaya, sudah ditakuti oleh Romawi. Ya Rasul, sekarang bukan kita yang takut, justru mereka yang takut. Orang kafir yang takut. Dengan demikian, apakah kita tidak usah mengqashar salat lagi? Nah, lihat, Umar berpendapat seperti itu. Salah apa benar? Salah, seorang Umar bin Khattab yang kata Nabi, jika ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Salah memahami ayat itu. Untung ada Nabi, untung beliau masih hidup, wahyu belum terputus. Nabi menjelaskan, al-qasru sadaqatun minallah. Salat qashar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Allah tidak senang kalau sedekahnya ditolak. Ya, lihat, Umar saja salah dalam memahami ayat, apalagi kita. Maka jangan suka memahami ayat sendiri. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini, jangan. Ya. Adapun madhab itu sekedar pendapat saja. Madhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i begini, pendapat Imam Bukhari begini, pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Maka madhab itu ada berapa di muka bumi ini? Ada berapa madhab itu, Bu? Madhab ada berapa? Ada ratusan. Madhab itu ada ratusan. Maka tidak benar kalau madhab itu ada 4. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Ini tidak benar. Madhab ada ratusan, sebagaimana jumlah ulama ratusan bahkan ribuan. Karena setiap ulama punya madhab, punya pendapat dalam hal-hal tertentu. Ya, karena tidak semua permasalahan di kehidupan kita ini ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu pendapat di situ. Ya. Bagaimana kita mau mencari ayat hadis tentang haramnya asuransi misalnya, haramnya bisnis MLM misalnya, tentu kita nggak dapati.
ada ayat hadis menyebut-nyebut tentang MLM misalnya. Disitulah maka perlunya pendapat, adanya mazhab. Ya, tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi kan tidak qat'i. Gitu ya. Apakah di zaman Rasulullah masih hidup dan zaman sahabat sudah ada madhab? Ada, kan pendapat tadi kan? Pendapat. Yang pendapat itu kadang benar, kadang salah. Kan selesai perang Ahzab, Rasulullah mengatakan, kalian jangan sholat asar. Kecuali harus di benteng Bani Quraidah. Jadi setelah selesai perang Ahzab, kan dalam perang Ahzab itu terjadi pengkhianatan oleh Yahudi Bani Quraidah. Mengkhianati Rasul dan para sahabat. Kan sudah ada perjanjian damai, dikhianati oleh Yahudi Bani Quraidah. Oleh karena itu ketika perang Ahzab selesai, maka Nabi akan membuat perhitungan dengan Yahudi Bani Quraidah. Akan diserang. Nah, Nabi mengatakan, kalian jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Gitu. Jadi sholat asar bareng di sana, habis itu kita serang. Untuk kita tampakkan kepada orang Yahudi betapa kita siap untuk mati. Gitu. Berjalanlah para sahabat menuju Bani Quraidah. Tiba-tiba di tengah jalan sudah dekat waktu maghrib. Nggak mungkin sampai Bani Quraidah belum maghrib, nggak mungkin. Jadi waktu maghrib sudah mau habis. Sebagian sahabat mengatakan kita harus sholat sekarang. Kalau nggak sholat sekarang habis waktunya. Sebagian sahabat lagi mengatakan enggak, kan Nabi kan bilang kita sholat asar harus di Bani Quraidah. Nah, dua madhab kan? Dua pendapat kan? Gitu. Berarti sudah ada itu. Bukan madhab Syafi'i, madhab Hambali, bukan. Itu enggak ada, orang-orangnya belum pada lahir. Ya. Imam Syafi'i kan belum lahir. Yang paling tua Imam Hanafi juga belum lahir, belum ada. Madhab sahabat dalam masalah itu. Dua-duanya tidak disalahkan oleh Nabi. Tetapi para ulama kembali kepada hukum asal. Ya. Bahwa yang sholat di perjalanan itu lebih tepat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu untuk menunjukkan bahwa kalian harus lari. Kalau enggak naik kuda, naik onta biar cepat. Biar sebelum maghrib sudah ada di Bani Quraidah. Kita sholat asar berjamaah di sana. Maksud Nabi seperti itu. Gitu. Wajibkah bermadhab terhadap 4 imam yang tidak? Kalau wajib berarti Abu Bakar dosa, Umar dosa, Utsman, Ali, para sahabat dosa. Karena enggak bermadhab dengan 4 madhab itu. Maksud ada hukum muncul baru setelah Rasul dan para sahabat wafat. Aneh. Dulu tidak bermadhab enggak apa-apa, sekarang harus bermadhab wajib. Aneh sekali. Kan yang berhak mengatakan ini wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Yang berhak mengucapkan seperti itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, batil sebatil-batilnya. Dan antum tahu yang paling marah terhadap ucapan seperti ini siapa? Imam madhab itu sendiri. Antum tahu yang melarang pertama kali untuk fanatik terhadap madhab Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, dan ini ditulis oleh para ulama di kitab mereka masing-masing, kullu ma qultu wa sahal hadits wa khudhu bil hadits wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan madhabku kok ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, peganglah hadis yang sahih. Jangan kalian bertaklid kepadaku. Lihat. Ya.
Imam Syafi'i sendiri yang melarang kita semua fanatik terhadap madhab beliau. Ya, hampir seluruh imam mazhab mengatakan seperti itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya, madhab kami adalah hadis yang sahih. Jika kalian dapati di dalam madhab kami ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, lemparkan ke tembok. Gitu ya.